Baik anak-anak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang UTBK penalaran umum, dan ini insya Allah adalah pertemuan terakhir kita dalam pembahasan ini ya. Setelah ini kemungkinan sudah tidak ada lagi, jadi Bapak harapkan pembahasan terakhir ini untuk bagian kuantitatif bisa kalian ikuti dengan baik ya. Tapi sebelumnya ada informasi kalau Kementerian Kesehatan sudah menetapkan pembatasan sosial ya, pembatasan sosial berskala besar di Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Jadi dalam waktu dekat di Malang Raya sudah akan menjalankan PSBB, maka tetap di rumah anak-anak ya, jaga kesehatan kalian, dekatkan diri dengan keluarga dan Allah Subhanahu wa taala. Semoga cobaan ini segera berakhir dan kita bisa bertemu kembali di madrasah tercinta kita, amin ya rabbal alamin. Nah, maka dari itu kalian harus tetap di rumah ya, dan menjaga pola hidup bersih serta sehat. Nah, ini ingat nih, menjaga pola hidup yang sehat ya. Jangan kebanyakan nonton drama ya, karena drama itu bisa merusak otak nih. Lihat, sering nonton drama ya, apalagi drama yang ada di Indosiar ya, jadi jangan kebanyakan ditonton seperti itu ya anak-anak ya. Nah, ngomong-ngomong tentang drama, ternyata Bapak dapat kabar, ternyata drama perselingkuhan di Korea yang lagi ngetren sekarang, The World of Married Couple ya, mengalahkan sang raja ya. Selera orang Korea sama Indonesia sama ternyata, pantas Indosiar dramanya kayak gitu semua ya. Oke, sudah rasan-rasannya udah dulu, kita mulai dulu pembahasan kita ya. Pembahasan bagian terakhir UTBK penalaran umum. Pembahasan bagian terakhir UTBK penalaran umum ya, ayo dimulai dengan basmalah. Ya, terima kasih Mbak Google. Kita langsung saja ke materinya. Jadi materi terakhir ini nomor 15 sampai nomor terakhir nomor 20, dan dia adalah tentang penalaran kuantitatif. Karena namanya penalaran kuantitatif, maka yang dinalar di sini adalah berhubungan dengan angka. Nomor 15, berapakah nilai Y? Kalau misalkan ada bentuk seperti ini, pasti ada polanya ya, pasti ada polanya, nggak mungkin tidak ada polanya. Nah, sekarang kita tinggal mencari polanya ya. Polanya seperti apa? Bisa selisih, bisa penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian. Nah, tapi ada rumus umum yang biasanya muncul di soal TPS kuantitatif penalaran umum. Kalau misalkan kita bilangan-bilangan ini per barisnya itu dimisalkan A, B, C, dan X ya. A, B, C, dan X. Berarti yang ini A ya, ini B, ini C, dan yang ini X. Nah, ada rumus dasar, ini rumus dasarnya ya, ini rumus dasarnya. Nah, sekarang kita cek kebenaran rumusnya. Untuk baris yang pertama yang ini ya. Nah, baris yang pertama berarti A-nya adalah 3, B-nya adalah 3, C-nya adalah 2, X-nya 144. Kita masukkan A, B, C, X ini ke dalam rumus dasar ini. Ya, ini rumus dasarnya. Nah, ternyata 144 itu sama dengan 3 dikali 3 tambah 1 dikuadratkan. Ya, dan dia sesuai dengan rumus ini, maka dia benar. Nah, baris kedua sekarang kita cek. Ini baris kedua ya. Baris kedua, A-nya 4, B-nya 4, C-nya 3, X-nya 8000, dan benar. Nah, karena baris pertama dan kedua ini memenuhi rumus ini, maka dapat dipastikan baris ketiga juga menggunakan rumus ini. Ya, baris ketiga, A-nya 5, B-nya 5, C-nya 4, X-nya berapa? Itu yang kita cari kan. Nah, X itu adalah Y nih. Berapakah nilai X itu? Jadi X ini adalah Y yang mau kita cari. Nah, tinggal dimasukkan saja ke rumusnya.
Berarti 5 dikali 5 tambah 1, 6 dipangkatkan 4. Nah, gimana cara mudah menghitung 30 pangkat 4? Apakah dikalikan? Ya boleh aja. Ya, tapi kalau mau mudah 3 kita pangkatkan 4 itu berapa? 81. Nah, nolnya ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. Berarti 810.000. Jawabannya 810.000 adalah yang E. Ya, jadi jawaban kita adalah E. Gampang ya, nggak nyampe 5 menit. Nah, rumus dasar ini sering digunakan di soal-soal TPS. Jadi kalian bisa mengingatnya nanti kalau misalnya ada bentuk soal seperti ini. Nah, kenapa kok disebut rumus dasar? Karena bisa jadi soalnya adalah pengembangan dari rumus dasar ini. Ya, jadi kalian berpegang pada rumus dasar ini selain pada Al-Quran dan As-Sunnah tentunya. Kemudian kalian kembangkan rumus dasar ini supaya bisa ketemu rumus apa yang paling tepat. Nah, kebetulan soal nomor 15 ini adalah menggunakan rumus dasar yang ini ya. Jadi gampang. Nah, sekarang nomor 16. Nah, nomor 16 ini ada salah cetak ya. Tentukan nilai Y pada pola berikut ya. Ini maksudnya Y, X di sini maksudnya Y ya. Terus ini A, B, C, D, E, oke. Nah, cari polanya berdasarkan posisi 9 sama 18. 9 dikali 2 sama dengan 18 ya. 16 sama 32. 16 dikali 2 sama dengan 32. 12 dikali 2 itu adalah Y-nya ya. Di sini X salah cetak. Nah, maka Y-nya adalah 12 kali 2 24. Maka jawaban 24 adalah B. Oke, gampang. Nah, sekarang nomor 17 langsung. Kalau diperhatikan nomor 17 ini, kalau kita bagi per ini, maka ini selisihnya adalah 0,1. Hasilnya semuanya adalah 0,1. Nah, 0,1 ada 4 kali, berarti dia 0,4. 0,4 itu adalah 4/10. Kalau kita sederhanakan, berarti dia adalah 2/5. Jawaban 2/5 itu adalah yang A. Gampang ya, 3 nomor sudah dapat dan semuanya alhamdulillah gampang. Nah, kemudian yang nomor 18. Di antara bilangan di bawah ini yang habis dibagi 8 adalah ciri-ciri bilangan besar. Ini kan bilangan besar ya, ratusan ribu. Ciri-ciri bilangan besar yang habis dibagi 8 itu adalah 3 digit terakhirnya pasti habis dibagi 8. Nah, sekarang kita cek. Untuk yang A, 4, 5, 6, 3 digit terakhirnya dibagi 8, 57. Ini kalau dihitung hasilnya adalah sekian. Nah, apa maksud habis dibagi? Habis dibagi itu dapat diartikan hasil pembagiannya adalah bilangan bulat, bukan bilangan pecahan. Kalau bilangan pecahan berarti dia tidak habis dibagi, seperti itu. Nah, bilangan bulat dia hanya ada satu jawaban, yaitu yang A. Berarti jawaban kita untuk nomor 18 adalah A. Alhamdulillah, gampang. Nah, kemudian nomor 19. Nah, ini gampang tapi agak panjang karena pilihannya panjang-panjang ya. Ada 2 cara, terserah kalian milih yang mana. Pertama, memahami konsep penjumlahan, pengurangan dan perkalian serta perpangkatan bilangan ganjil genap ini ya. Atau kalian misalkan X-nya itu genap, Y-nya ganjil. Misalkan berarti X-nya boleh 2, Y-nya 1 misalkan. Atau X-nya 4, Y-nya 3. Kemudian kalian masukkan ke sini. Ya, kita coba dulu pakai konsep yang ini. Kalau menggunakan konsep yang ini, maka ini nanti bisa kalian baca. Untuk yang A itu hasilnya adalah ganjil. Ya, yang B itu genap, yang C itu genap, yang D itu genap, dan yang E itu genap. Ya, maka jawabannya adalah yang ganjil karena yang diminta adalah yang ganjil. Jawabannya adalah yang A. Jawabannya A. Nah, kalau misalkan mau dipakai permisalan, X adalah 4, Y-nya 3, itu tinggal dimasukkan saja. X-nya ganti 4, Y-nya ganti 3. Ya, maka nanti ketemu jawabannya ganjil, genap, 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 dan genap. Dan jawabannya adalah yang A. Pak, kalau misalkan mau dimisalkan X-nya 2, Y-nya 1, boleh, terserah. Ya, boleh terserah. Yang penting X-nya tidak boleh 0 ya, atau Y-nya tidak boleh 0. Cari bilangan genap lain selain 0 ya. Nah, maka jawaban kita adalah yang nomor terakhir, nomor 20. Ini nanti bisa kalian download ya, nanti akan Bapak upload insyaallah, jadi bisa kalian download supaya jadi bahan bacaan kalian nantinya. Nah, nomor 20.
nomor 20. Kalau mau menyelesaikan ini, kita coba aja dulu dengan permisalan dengan menggunakan angka-angka yang lebih mudah dipahami. Ya, yang lebih mudah dipahami polanya. Jadi misalnya X, Y, Z Bapak misalkan 9, maka Y-nya akar 9, Z-nya 9 kuadrat. Nah, ketemu peringkatnya jadi kayak gini. Ya, Y lebih kecil dari X, lebih kecil dari Z. Contoh kedua, dia yang bilang desimal. X-nya 0,25, Y-nya akar 0,25, Z-nya 0,25 kuadrat. Nah, maka peringkatnya adalah Z lebih kecil dari X, lebih kecil dari Y. Kesimpulannya, jika A itu lebih besar dari 1, di mana A itu adalah bilangannya X, ya, maka jawabannya adalah hasilnya jadi Y lebih kecil dari X, lebih kecil dari Z. Ya, tapi kalau A-nya lebih kecil dari 1, di mana A itu adalah bilangannya X, maka dia jadinya Z lebih kecil dari X, lebih kecil dari Y. Nah, sedangkan di soal kita tahu nilai XA itu adalah X, ya, adalah 0,888. 0,888 itu lebih kecil dari 1. Maka yang dipakai yang lebih kecil daripada 1, sehingga jawabannya adalah Z lebih kecil dari X, lebih kecil dari Y, yaitu yang E. Oke, alhamdulillah udah selesai ya pembahasan kita. Ini adalah pertemuan terakhir untuk UTBK penalaran umum. Semoga bermanfaat dan semoga dimudahkan ujian kalian, ya, dan proses kalian masuk ke universitas serta perguruan tinggi negeri maupun swasta. Semoga dimudahkan cita-cita kalian, dimudahkan dan dilancarkan rezeki orang tua kalian, serta diberikan kesehatan kepada kita semua. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.